Coba kamu lihat ke rumah orang tua kamu. Mungkin catnya sudah mulai mengelupas, atapnya bocor kalau hujan deras, tapi itu rumah milik mereka sendiri. Sekarang, kamu punya gelar sarjana, kerja remote, skill digital, punya laptop mahal, HP 2 biji, tinggal di kos sempit 3 kali 3 meter, kontrakan tahunan, pindah-pindah setiap habis lebaran. Ada yang salah, dan bukan sama kamu. Tapi, dengan dunia yang berubah terlalu cepat, sementara sistemnya tetap ngikutin logika masa lalu. Banyak dari kita hidup dengan beban besar yang gak kita ciptakan. Kita dibesarkan dengan narasi bahwa kerja keras bisa bikin sukses. Tapi di era ini, kerja keras cuma bikin kamu makin lelah. Kamu bukan gagal. Kamu cuma hidup di sistem yang dibikin bukan buat kamu menang. Dan hari ini, kita akan bedah satu persatu. Kenapa generasi orang tua kita bisa punya rumah, sementara kamu cuma bisa menyewa. Di tahun 1990-an, harga rumah di pinggiran Jakarta masih sekitar 15 hingga 30 juta. Itu rumah loh, bukan petak kos. Gaji PNS waktu itu sekitar 500.000 per bulan. Kalau nabung 3 tahun aja, bisa bawa pulang sertifikat rumah tanpa hutang. Sekarang kita percepat pada tahun 2025. Harga rumah yang sama 500 hingga 800 juta. Bahkan bisa 1 M lebih kalau dekat akses tol. Sementara gaji kamu yang kerja kantoran, lulusan kampus ternama, cuma 5 hingga 7 juta per bulan. Logikanya gini, kalau kamu mau beli rumah seharga 700 juta, dengan gaji 7 juta, kamu butuh 100 bulan nabung full tanpa makan, tanpa hidup, tanpa ngasih orang tua. Dan itu belum termasuk inflasi tahunan yang bikin harga rumah terus naik kayak balon gas yang dilepas ke langit. Sekarang, harga rumah naik 10 hingga 15% per tahun. Sedangkan gaji kamu naik paling banter 5%. Itu juga kalau atasan lagi baik hati. Setiap tahun kamu nunda beli rumah, kamu semakin jauh tertinggal. Dan dunia gak nungguin kamu. Ini bukan soal kamu males nabung, tapi realita finansial yang bikin punya rumah terasa seperti mimpi yang absurd. Generasi orang tua kita hidup di era yang lebih bersahabat dengan harga properti. Gaji mereka memang kecil, tapi harga tanah murah. Bahkan ada istilah beli tanah dulu, bangun rumah belakangan. Tanah kosong masih banyak, belum disikat developer. Belum ada mafia tanah digital. Mereka gak punya banyak distraksi. Hidup itu ya kerja, makan, tidur, dan menabung. Gak ada FOMO, gak ada flexing, gak ada kejar eksistensi di sosial media. Dulu, sabar sama dengan aset. Sekarang, sabar sama dengan ketinggalan hype. Orang tua kita bisa beli rumah karena hidup mereka sederhana. Mereka nggak bayar cicilan gadget, langganan aplikasi, beli kopi 40.000 setiap pagi. Dan yang paling penting adalah mereka tumbuh di era ketika rumah adalah tujuan utama, bukan healing, bukan brunch, bukan staycation. Mereka kerja 10 tahun,
bisa beli rumah. Kita kerja 10 tahun baru bisa beli kasur ortopedik. Selamat datang di Rent Ekonomi. Semuanya disewa. Mulai dari aplikasi edit video, mobil via car sharing, gadget beli pakai cicilan, rumah ya disewa juga. Kita hidup di sistem yang menyuruh kita kerja keras. Tapi desain sistemnya dibikin supaya kita nggak pernah bisa punya apa-apa. Harga rumah sudah diset oleh developer, bukan oleh logika upah. KPR makin panjang, sampai 30 tahun. Itu bukan beli rumah, itu menyewa uang dari bank dan dibayar dengan masa muda kamu. Sedangkan pemerintah sibuk urusin pembangunan gedung, bukan hunian rakyat. Kita nggak diajarin beli rumah. Kita diajarin mengikuti sistem, yaitu kerja, cicil, pensiun, mati. Dan yang paling nyakitin, kita bahkan bangga ikut sistem itu, tanpa sadar lagi dibodohi secara pelan-pelan. Kita tumbuh di era teknologi dan tekanan sosial yang nggak pernah dialami generasi sebelumnya. Instagram, TikTok, YouTube, semua ngajarin kita satu hal, yaitu tampilan lebih penting daripada kenyataan. Orang tua kita bangga sama sertifikat rumah, sedangkan kita bangga sama unboxing iPhone. Hasilnya, kita lebih rela hutang buat gaya hidup daripada nabung buat masa depan. Banyak yang bilang, ngapain beli rumah? Mending healing dulu. Kita kan masih muda. Tapi healing setiap minggu sambil stres setiap akhir bulan itu bukan healing. Itu lari dari kenyataan. Dan kalau kamu terus lari, rumah idaman kamu semakin jauh. Sampai akhirnya kamu sadar, kamu nyewa seumur hidup bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena lupa prioritas. Sekarang pertanyaannya, masih mungkin nggak punya rumah? Jawabannya, mungkin. Tapi dengan cara yang berbeda. Jangan cuma mengandalkan satu sumber income. Mulailah cari penghasilan sampingan seperti freelance, jualan online, investasi, affiliate, atau apapun. Kamu harus belajar investasi mulai dari sekarang. Karena properti bakalan naik terus. Tapi reksadana, saham, bahkan emas bisa jadi kendaraan buat mengejarnya. Beli properti bukan harus di Jakarta. Kamu bisa beli tanah di kota satelit, lalu kamu sewakan, atau bangun secara pelan-pelan. Kamu harus mengurangi gaya hidup yang toksik. Kamu nggak perlu ngikutin semua tren. Fokus ke aset, bukan aset palsu. Dan yang paling penting, ubah pola pikir. Jangan lihat rumah sebagai impian yang terlalu jauh. Lihatlah rumah sebagai target yang bisa kamu pecah menjadi langkah-langkah yang kecil. Karena generasi kita bukan lemah. Kita cuma butuh strategi baru untuk dunia yang berubah. Kalau kamu ngerasa video ini nusuk, berarti kamu nggak sendiri. Ada jutaan orang muda di luar sana yang ngerasa frustasi, ngambang, dan lelah mengejar mimpi punya rumah. Tapi kita bisa ubah itu dengan mulai dari satu langkah kecil hari ini. Komen di bawah, apa penghalang terbesar kamu buat punya rumah? Biar kita ngobrol, kita bikin komunitas, kita saling bantu. Dan jangan lupa subscribe kalau kamu nggak mau hidup kamu terus disewa.
Karena hidup yang kamu idamkan gak bakalan datang sendiri. Kamu harus bangun, kamu harus rebut kembali.